Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudeni Alamsah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kedua dari SDN Cihelet 02 dari Kabupaten Bandung. Saya difasilitatori oleh Ibu Dr. Randa Nina Melia MMPD. Waktu terus berlalu. Sekarang kita menginjak ke modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kali ini saya akan membuat RPP berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, RPP yang saya buat ini yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena di masa ini masih dilakukan pembelajaran jarak jauh. Seperti biasa, ada identitas sekolah, yaitu satuan pendidikannya SD Negeri Cihelet 02. Kelasnya saya mengambil kelas 5 semester 1 dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema organ gerak hewan. Muatan terpadunya ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada SBDP. Pembelajarannya pembelajaran kedua. Tujuan dari RPP tersebut yaitu yang pertama, dengan pengamatan langsung, siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang kedua ada, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan tujuan yang ketiga yaitu, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Berbelajar yang kami buat yaitu karena dalam masa pandemi masih belajar di rumah. Yang pertama, kami menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi WhatsApp atau dengan Facebook. Kemudian yang kedua, kami menggunakan buku panduan pegangan guru tematik kurikulum 2013 kelas 5 tema 1. Kemudian kami membagikan buku kepada murid untuk dibawa ke rumah, yaitu buku murid tematik kurikulum 2013 kelas 5 tema 1. Masuk ke kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, yang pertama ada kegiatan, kemudian ada deskripsi kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan. Biasa pendahuluan yaitu yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam. Kemudian menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang kedua, guru bertanya tentang perasaan murid dengan mengirimkan gambar emosi yang ada pada aplikasi WhatsApp untuk memusatkan perhatian murid. Sebelum mengikuti pembelajaran kesadaran diri, yaitu dengan aplikasi Google Meet. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai. Untuk kegiatan intinya, yang pertama, mengamati hewan yang ada di sekitar lingkungan. Yang kedua, membuat pertanyaan bebas yang terkait dengan hewan yang ada di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan orang tua atau kakak yang mendampinginya di rumah. Kemudian siswa disuruh untuk membaca cerita singkat dalam teks mengenai pemeliharaan kelinci. Untuk murid yang belum memahami tentang pembelajaran yang dilaksanakan, akan melakukan bimbingan secara individual atau meminta orang tua untuk membantu atas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Sebagai produk pembelajaran, murid kemudian diminta untuk membuat laporan tentang 5 hewan beserta alat geraknya yang ada di lingkungan rumah mereka. Kemudian membuat cerita secara runtut tentang hewan peliharaan di rumah dan membuat gambar cerita. Guru melakukan diferensiasi berdasarkan produk. Untuk bagian penutup yaitu yang pertama, guru memberikan umpan balik
kepada murid atas apa yang telah berlangsung dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru menutup pembelajaran sesuai dengan prosedur rutin, mengucapkan salam, ucapan terima kasih, berdoa, dan penutup. Masuk ke bagian penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Sikap yaitu dengan mengobservasi terhadap sikap komitmen murid dalam menyerahkan atau mengirim tugas. Penilaian pengetahuan yaitu menunjukkan pengetahuan tentang organ gerak hewan. Keterampilannya yaitu mempresentasikannya hasil karya yang dibuat. Adapun strategi dan alat penilaian tersebut, yang pertama, penilaian sikap. Strateginya yaitu dengan observasi, alatnya yaitu dengan catatan anekdot. Di dalam anekdot ini ada nama murid, kemudian ada tanggal catat sikap yang nantinya akan di checklist. Penilaian pengetahuan dan keterampilan. Adapun strateginya unjuk kerja. Alatnya checklist. Dalam bagian yang terlihat yang pertama ada indikator, kemudian ada checklist dan catatan. Untuk pengetahuannya, checklistnya ada tercapai, berkembang, baru mulai terlihat. Kemudian menunjukkan pengetahuan tentang organ gerak hewan. Checklistnya bisa tercapai, berkembang, atau baru mulai terlihat. Kemudian untuk keterampilan presentasi, checklistnya ada tercapai, berkembang, baru mulai terlihat. Kemudian catatan tambahannya terkait tentang diferensiasi. Kemudian ada struktur bahasa yang digunakan sama tadi. Kemudian ada keruntutan dan kreativitas. Sekian pemaparan RPP berdiferensiasi yang saya buat. Semoga RPP berdiferensiasi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sebagai calon guru penggerak. Sekian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.